Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard Vandenberg menyatakan Robby Darwish punya peran vital dalam permainan Garuda Muda, bukan sekedar ahli lemparan jarak jauh. Robby Darwish jadi pilihan Vandenberg untuk mengisi lini tengah dalam keberhasilannya menjaga ritme permainan. Robby Darwish juga menunjukkan kepiawaiannya lewat aksi lemparan maut. Robby bisa melakukan lemparan jarak jauh yang bisa mengancam gawang lawan. Lemparan jarak jauh Robby Darwish sudah menghasilkan 2 gol, yaitu Jen Raven di laga melawan Brunei dan gol bunuh diri yang membawa Indonesia menang lawan Filipina. Terkait hal tersebut, Vandenberg mengingatkan bahwa Robby Darwish bukan hanya sekedar ahli lemparan jarak jauh. Robby Darwish punya peran vital di permainan Indonesia. Pertama, saya pikir ketika saya berbicara soal Robby Darwish, saya tidak mau berbicara tentang lemparan ke dalam karena saya pikir dia adalah pemain yang sangat bagus. Saya senang dengan kehadiran dirinya. Bila lemparan ke dalam miliknya dianggap senjata tambahan, itu oke. Kami beruntung bahwa bisa mencetak gol lewat itu. Namun hal terpenting adalah dia salah satu pemain kunci. Hal itu yang penting bagi tim. Timnas Indonesia sendiri saat ini memuncaki klasemen grup A di Piala AFF U23 dengan koleksi 6 poin. Garuda Muda hanya butuh hasil imbang melawan Malaysia untuk bisa menyegel status juara grup dan lolos ke semifinal. Laga Indonesia menghadapi Malaysia akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 21 Juli pukul 20.00 malam nanti tuntasnya. Gelandang anyar Persib Bandung, Luciano Goycochea, berharap program TC atau pemusatan latihan yang saat ini sedang dijalani berdampak positif terhadap chemistry. Persib diagendakan melakoni 3 kali pertandingan uji coba selama menjalani TC di Thailand. 2 diantaranya menghadapi Ratchaburi FC dan Polistero. Namun menurut pemain asal Argentina tersebut, tujuan dari TC dan laga uji coba bukan sekedar soal hasil, tapi bagaimana memperkuat kekompakan di dalam tim. Tidak ada, seperti yang tadi saya katakan, kami hanya perlu mengenal satu sama lain. Tentu saja ketika kami memainkan uji coba, kami harus menang. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kami mengenal satu sama lain, berkomunikasi dengan bagus, memahami gaya bermain, seperti apa yang pelatih mau. Itu yang paling penting. Soal hasil, itu nomor sekian. Skuad Persib sendiri akan menjalani program latihan di Thailand hingga tanggal 27 mendatang. Sementara itu, Persib akan melakoni pertandingan perdana di kompetisi Superliga pada 9 Agustus mendatang tuntasnya. Usai kontraknya tidak diperpanjang oleh Wolverhampton U21. Berstatus bebas transfer, Hubner pun kini menjadi incaran sejumlah klub, termasuk yang diberitakan Persib Bandung. Namun di sisi lain, Justin Hubner sendiri belum mengkonfirmasi secara resmi soal masa depannya. Dalam sebuah video TikTok di akun @kundelpetal, saat memasak bersama artis Jennifer Koppen, ia mengungkapkan bahwa pemberitaan media Indonesia sangat heboh. Kamu tahu, media di Indonesia itu gila. Aku udah lihat Bali United, Persija, saya melihat banyak sekali klub. Meski demikian, Hubner masih menunjukkan niat untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Saya belum tahu, fokus saya sekarang di Eropa, tapi siapa yang akan tahu? Di sepak bola kamu bisa bermain di mana saja, tapi saya tidak tahu. Terkait tawaran dari beberapa klub Indonesia, Hubner menegaskan bahwa dirinya masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan pilihan terbaik. Saya butuh waktu untuk memikirkan yang terbaik bagi saya, tuntasnya.
Tekad Semen Padang untuk mengalahkan Persib Bandung di laga perdana menjadi sorotan. Semen Padang melalui penasehat tim Andre Rosiade menegaskan bahwa timnya siap untuk mengalahkan Persib di laga perdana. Hal itu disampaikan kepada pemain saat dirinya meninjau pemusatan latihan atau TC di Malaysia pada Minggu 20 Juli. Siap kalahkan Persib! Siap kalahkan Persib! Kita beri kejutan, ya. Siap kalahkan Persib, ungkap Andre dengan nada tinggi. Kemudian para pemain dengan kompak menegaskan siap. Andre mengatakan bahwa Persib adalah tim juara karenanya Semen Padang mematok target 3 poin dari Persib. Kita siapkan kejutan bahwa Semen Padang bisa mengalahkan Persib Bandung. Di sisi lain, ia berharap agar wasit yang memimpin pertandingan melawan Persib Bandung di Stadion GBLA bisa memimpin dengan adil. Kita akan memastikan kalau wasitnya macam-macam, kita akan laporkan. Selain itu, manajemen juga sudah menyiapkan bonus besar bagi tim jika bisa mengalahkan Persib Bandung. Kita siapkan bonus 300 juta jika mengalahkan Persib. Kita bikin kejutan. Tekad Kabawasira untuk membalas dendam kekalahan 1-4 di musim lalu menjadi sorotan dari para netizen. Dalam keterangannya, ini membuktikan bahwa Persib adalah tim yang besar yang sangat diperhitungkan bagi lawan-lawannya. Siapapun yang akan menghadapi Persib dan memiliki motivasi lebih untuk menang tuntasnya. Setelah sekian lama menjadi teka-teki, kepastian arah karir sejumlah mantan punggawa Persib akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Tanda-tanda itu muncul ketika sederet wajah familiar tertangkap kamera tengah mengikuti sesi latihan bersama skuad Malut United. Walau pihak klub belum mengumumkan secara resmi, publik langsung dibuat heboh dengan beredarnya momen latihan sosok yang mirip David da Silva dan Ciro Alves yang ikut berlatih dengan skuad Malut United sejak Sabtu 20 Juli. Potret keduanya saat latihan mendadak viral setelah diunggah oleh akun Instagram @gosbalfc yang kerap mengulas perkembangan dunia sepak bola tanah air. Tampak dua wajah yang tidak asing bagi Bobotoh mengenakan jersey berwarna hitam bersama tim Malut United. Tidak hanya mereka, para pengguna media sosial juga ramai berspekulasi bahwa dua nama lain, Tirondel Pino dan Gustavo Franca, juga turut terlihat dalam sesi latihan tersebut. Meskipun belum ada dokumentasi visual yang menguatkan dugaan tersebut. Kemungkinan keempat pemain tersebut resmi akan memperkuat tim asal Maluku Utara itu pun semakin besar. Sebelumnya memang dikabarkan bahwa 4 pemain penting Persib Bandung, Ciro Alves, David da Silva, Gustavo Franca, dan Tirondel Pino akan bergabung dengan Malut United. Namun hingga saat ini, 2 minggu sebelum liga dimulai, belum ada pengumuman resmi dari klub tersebut. Menarik untuk dinantikan tuntasnya.